Halo teman-teman semua, kembali lagi ke seri HTML CSS Tips part yang ketiga. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan 3 jenis list yang ada pada HTML. Nah, untuk yang pertama itu ada yang namanya unordered list atau sering disebut dengan UL, kemudian ordered list atau yang sering disebut dengan OL, dan yang ketiga itu description list atau yang sering disebut dengan DL. Nah, tapi sebelum itu, fungsi elemen list pada HTML itu apa sih? Jadi, elemen list ini berfungsi untuk menampilkan daftar yang berurutan ke bawah seperti itu. Nah, dari ketiga jenis list yang saya sebutkan tadi pasti memiliki perbedaannya masing-masing. Maka dari itu, kita akan bahas satu persatu pada video ini, mulai dari unordered list terlebih dahulu. Oke, jadi untuk penggunaan unordered list ini tuh teman-teman tinggal ketikkan aja elemen HTML yang namanya itu tag UL. Nah, kemudian yang penting tuh di sini. Jadi di dalam tag UL itu ada yang namanya tag LI atau list item. Jadi si tag LI ini tuh mendefinisikan setiap daftar list kita. Jadi misalnya kita mau bikin list tentang nama-nama buah, misal apel. Nah, ketika kita ingin menambahkan daftar list baru, kita harus mendefinisikan daftar listnya itu dengan tag li. Baru kita isi konten listnya itu apa. Misal nanas. Kemudian kita tambah lagi, kita buat daftar list baru lagi, kita definisikan menggunakan tag li. Misalkan apa? Semangka. Kemudian dan seterusnya seperti itu. Sekarang kita coba cek di browsernya. Nah, secara default, si unordered list ini tuh akan didefinisikan dengan lingkaran hitam seperti ini ya. Nah, ini tuh bisa kita ubah menggunakan properti CSS itu yang namanya list style type. Nah, kita akan coba sekalian ya. Kita coba rubah daftar listnya. Aku bakal coba pakai inline CSS saja untuk stylingnya. Jangan lupa definition dulu elemen style. Kemudian propertinya yaitu list style type. Nah, yang ini. Nah, di unordered list ini tuh ada 4 value ya. Jadi yang pertama itu ada value-nya itu this. This. Nah, jadi value di sini tuh value default-nya. Kalau kita cek lagi, nah dia akan sama aja karena ini value default-nya. Yang kedua itu ada yang namanya circle. Kita coba ganti circle. Nah, kita cek lagi ke browsernya. Nah, dia jadi lingkarannya kayak hilang gitu ya hitam-hitamnya. Jadi hanya lingkaran aja. Kemudian ada lagi itu kita coba square yang namanya itu square. Nah, ini. Kita cek lagi perubahannya gimana. Nah, jadi perubahannya itu jadi apa nih? Daftar listnya itu jadi kotak-kotak kayak gini. Kemudian ada lagi yang namanya itu none. Jadi kita itu bisa menghilangkan si daftar listnya. Jadi listnya itu jadi hilang. Kita coba refresh. Nah, jadi listnya itu jadi hilang gini. Oke, jadi seperti itu penggunaan unordered list. Sangat mudah bukan? Selanjutnya adalah kita akan coba menggunakan ordered list atau list yang berurutan. Oke, jadi untuk penggunaan ordered list ini tuh sama seperti tadi, teman-teman tinggal ketikkan aja elemen HTML yang namanya itu tag tag OL. Kalau yang tadi kan UL, yang sekarang itu kita pakai namanya tag OL. Nah, sama seperti tadi kita definisikan juga list itemnya. Jadi setiap kita akan membuat list baru, kita harus mendefinisikannya dengan tag li. Misal kita list nama-nama buah sama seperti tadi, apel. Kemudian setiap kita membuat atau menambahkan list, kita definisikan dengan namanya tag li. Kemudian nanas misal, dan definisikan lagi menggunakan tag li. Misal semangka dan seterusnya seperti itu. Kita akan coba lihat di browsernya. Nah, kenapa si ordered list ini tuh disebut dengan list yang berurutan? Karena secara default dia itu akan ditampilkan dengan angka yang berurutan seperti ini. Nah, kita tuh bisa juga mengubah si daftar listnya itu dengan atribut yang namanya atribut type. Jadi bisa kita ubah dengan atribut properti CSS-nya dengan yang namanya itu atribut type. Jadi
Nah, langsung kita coba sekalian aja ya. Aku stylenya bakal pakai inline CSS aja biar simpel. Jadi atributnya itu namanya adalah type. Nah, kemudian di sini bisa dilihat ada beberapa value ya. Jadi kayak angka 1, kemudian apa nih? Alfabet besar, alfabet kecil, Romawi besar dan Romawi kecil ya. Kita coba yang angka dulu. Kita lihat seperti apa. Ini defaultnya sih. List defaultnya akan ditampilkan dengan angka. Kemudian kita coba yang kedua. Kita akan coba satu-satu ya teman-teman. Ini ada alfabet besar. Nah, berarti akan berubah menjadi huruf abjad besar seperti ini ya. Kemudian kita coba lagi yang ini. Lihat. Oh, dia jadi alfabet kecil seperti itu. Kemudian kita coba yang Romawi. Ini huruf Romawi kapital kayaknya. Nah, ya kan, dia akan ditampilkan secara Romawi kapital seperti ini. Dan yang terakhir, kita coba. Nah, oh, dia akan ditampilkan seperti ini. Jadi kayak Romawi kecil, huruf Romawi kecil seperti itu. Nah, jadi itu adalah cara untuk kita mengubah si daftar listnya menggunakan atribut yang namanya itu atribut type dengan beberapa value yang udah kita coba satu-satu tadi. Kemudian kita bisa juga mengubah si daftar listnya itu kan sebelumnya si order list ini kan defaultnya ditampilkan menggunakan angka yang berurutan kan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, kita tuh bisa mengubah mau mulai dari angka berapa list itu diurutkan seperti itu. Jadi caranya itu adalah kita menggunakan atribut yang namanya atribut star. Nah, jadi si atribut star ini tuh mendefinisikan angkanya itu mau dimulai dari angka berapa. Misal kita langsung coba aja cek dulu. Oke. Nah, ini masih 1, 2, 3 gitu ya. Sekarang kita coba pakai atribut star ini. Misal kita mulai dari angka 50. Misal kita mulai dari angka 50, kita coba cek lagi di browsernya. Nah, maka dia akan dimulai dari angka 50, 51, 52, dan seterusnya seperti itu. Jadi, atribut star itu menentukan mau dimulai dari angka berapa daftar list itu dimulai. Oke, jadi seperti itu penggunaan dari ordered list. Selanjutnya kita akan bahas yaitu description list. Oke, jadi description list itu adalah jenis list yang ditujukan untuk membuat struktur yang berisi deskripsi atau daftar penjelasan sesuai namanya yaitu description list. Nah, untuk penggunaannya teman-teman ketikkan aja elemen HTML yaitu yang namanya tag DL, yaitu dia mendefinisikan description list. Nah, di dalam tag DL ini ada yang namanya lagi itu tag DT. Kita menyebutnya sebagai data term. Kemudian di bawahnya tag DT itu ada lagi tag yaitu DD atau data description. Nah, jadi si DT atau data term ini tuh dia mendefinisikan istilah atau nama, dan si data description atau DD ini dia mendefinisikan menjelaskan setiap istilah atau nama tersebut. Seperti itu. Jadi strukturnya seperti ini ya. Definisikan dulu tag description listnya, kemudian definisikan istilah atau namanya menggunakan DT atau data term, dan baru jelaskan setiap istilahnya menggunakan tag DD atau data description. Sekarang kita akan coba, misal kita ketikkan saja contoh HTML gitu, kemudian di bawahnya contoh aja penjelasannya. Misal aku pakai contoh gini aja, kita coba cek. Nah, dia akan jadinya seperti ini, listnya agak masuk ke dalam gini. Ini memang kayak udah settingan bawaan dari sananya teman-teman. Nah, kita coba tambahin deh. Misal, nah kalau kita mau buat istilah baru lagi, kita definisin lagi menggunakan data term. Kemudian bawahnya kita definisin lagi dengan data description. Nah, misal di sini apa? Misal di sini CSS. Kemudian di sini penjelasannya apa? Nah, seperti itu. Kita coba lihat. Nah, jadi seperti ini, dia emang agak menjorok ke dalam gini teksnya. Ini udah bawaan dari sananya ya teman-teman. Jadi udah ada settingan untuk description listnya seperti itu. Oke, jadi seperti itu penggunaan dari DL atau description list. Nah, kesimpulannya adalah
ada 3 jenis list yang ada di HTML, yaitu yang pertama unordered list, kemudian ordered list, dan description list, seperti itu. Jadi penggunaannya itu tergantung teman-teman, tergantung kondisinya teman-teman lah mau pakai yang mana. Kalau teman-teman mau pakai yang list yang nggak berurutan, teman-teman bisa pakai yang UL atau unordered list. Kalau teman-teman butuh yang list yang berurut, menampilkan daftar yang secara berurut, teman-teman bisa pakai yang OL atau ordered list. Nah, kalau teman-teman mau membuat list dengan deskripsi tertentu, teman-teman bisa pakai yang DL atau description list. Jadi seperti itu. Oke, mungkin sekian saja penjelasan saya mengenai 3 jenis list yang ada di HTML. Semoga video ini dapat dipahami. Sekian dari saya, terima kasih.